Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Astari, jurusan akuntansi semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintah, di mana akuntansi pemerintah tersebut terbagi atas berbagai macam. Akuntansi pemerintah. Dalam ilmu akuntansi, akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasi informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakaian informasi yang bersangkutan. Akuntansi bisa didefinisi secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik penting dari akuntansi, yaitu 1. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan tentang 2. Entitas ekonomi kepada 3. Pemakaian yang berkepentingan. 3 bagian utama akuntansi. 1. Akuntansi komersil. 2. Akuntansi sektor publik yang terbagi atas 2, yaitu akuntansi pemerintah dan akuntansi non-profit lainnya. Yang ketiga, akuntansi sosial. Perbandingan organisasi pemerintah dengan perusahaan. Karakteristik organisasi pemerintah. Pendirian, pembentukan, dan kegiatan organisasi pemerintah bukan dengan tujuan mengejar keuntungan. Organisasi pemerintah dimiliki secara kolektif oleh rakyat, dengan demikian tidak dapat saham yang dimiliki secara individual yang dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi pemerintah tidak harus menerima imbalan langsung atau proporsional, baik berupa barang, uang, ataupun jasa. Anggota atau masyarakat, sadar atau tidak, kadang-kadang dipaksa menyetorkan uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, di mana pemerintah akan mempergunakan setoran tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat. Kesamaan organisasi pemerintah sebagai entitas ekonomi. Keduanya merupakan bagian yang tak terpisah dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama menggunakan sumber daya dalam perekonomian tersebut, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia. Kedua-duanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas ataupun mencapai tujuan-tujuannya. Keduanya memiliki pola manajemen keuangan yang sama, mulai dari perencanaan sampai pengandilan, di mana pengguna akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal lain. Ciri khas akuntansi pemerintah. 1. Investasi pada aset yang tidak menghasilkan pendapat. 2. Tidak ada pengungkapan laba. Ketiga, tidak ada pengungkapan kepemilikan. Yang keempat, penggunaan akuntansi dana. Tujuan pokok akuntansi pemerintah sebagai berikut. 1. Pertanggungjawab. 2. Manajerial. Yang ketiga, pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah sebuah hak dan kewajiban negara yang dapat dimiliki dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang dihubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Asas-asas umum pengelola keuangan negara. 1. Akuntansibilitas, prioritas pada hasil. Kedua, profesionalitas. Yang ketiga, proporsionalitas. Yang keempat, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Yang kelima, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Kekuasaan atas pengelola keuangan negara. Materi keuangan selalu pengelola fiskal, wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Materi atau pemimpin lembaga selaku pengguna anggaran atau penggunaan barang Kementerian Agama Negara, lembaga yang didampinginya.
pertanggungjawaban pengelola keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD terdiri atas 1. Laporan realisasi anggaran, kedua neraca, ketiga laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan. Anggaran pemerintah. Konsep anggaran pemerintah menurut Freeman 2003, anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, ada banyak juga fungsi-fungsi anggaran, seperti anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat pengadilan, anggaran sebagai alat kebijakan, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sebagai alat politik, anggaran sebagai alat penilaian, anggaran sebagai motivasi. Siklus penyusunan anggaran. Yang pertama, penyusunan rencana anggaran. Kedua, persetujuan dari legislatif. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir, pelaporan dan audit. Nah, perencanaan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seharusnya perencanaan daerah mengacu dan perencanaan pusat dapat dilakukan pada gambar berikut. Diagram proses penyusunan rencana APBD dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu atau planning, programming, and budgeting system atau PPBS. Konsep PPBS ini merupakan konsep luar memandang bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah yang terdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang tidak terpisah dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi. Lalu ada ini gambar struktur organisasi APBD, di mana kalian bisa lihat sendiri gimana strukturnya. Di sini ada sebuah pendapatan dan belanja, yaitu bisa disebut dengan surplus dan defisit, di mana pembayaran pengeluaran, pembayaran modal, pembentukan dana, cadangan, dan lain-lainnya. Penerimaannya bisa terbagi atas silpa atau tahun sebelumnya, dan kedua pencairan dana atau cadangan. Di sini juga ada mekanisme dana penimbangan. Dana penimbangan itu bisa disebut dengan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada sumber untuk menandani kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi atau PP nomor 55 tahun 2005. Mekanisme dana penimbangan atau APBN. 1. Penerimaan dalam negeri dan hibah yang terbagi atas dua, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak atau SDA. Lalu yang kedua, belanja negara atau bisa disebut dengan belanja pusat, belanja daerah, atau berbagi hasil 2H. Lalu yang ketiga, keseimbangan primer. Yang keempat, surplus atau defisit. Yang kelima, pembiayaan dalam negeri atau di luar negeri. APBD. 1. Penerimaan daerah. A. PAD. B. Dana penimbangan atau bagi hasil 2. Danda. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kedua, belanja daerah. A. Rutin. B. Pembangunan. Ketiga, surplus atau defisit. Yang keempat, pembayaran. Nah, yang dimaksud dengan dana bagi hasil itu yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam angka presentasi tertentu didasarkan atas daerah penghasilan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain karena pertimbangan politis, alasan lain dari pemerintah untuk memberikan dana bagi hasil ini adalah untuk mengurangi
ketimpangan vertikal atau vertical imbalance. Dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBAI yang dilaksanakan dengan tujuan pemerintah kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri. Itu. Dana alokasi khusus atau DA adalah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk membantu mendandani kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria. Sekian dari penjelasan saya tentang akuntansi pemerintah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Revina Astari, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.